salam sahabat anggrek semua. Perkenalkan saya Purwati. Nama kebun kami Raka Orchid yang beralamat di Pandian Celungan RT 1 RW 1 Sumberagung Moyudan Sleman. Untuk Raka Orchid sendiri, kami pertama memang hanya karena hobi, seneng, terus setelah itu kita coba-coba masuk di online. Akhirnya dari pembibitan ya, dari mulai kita ambil dari botol untuk pengembangannya sampai mereka remaja dan dewasa sampai berbunga. Itu memang kami untuk spesialnya memang ke anggrek, tapi lebih ke anggrek yang jenis hibrid. Sebagian juga ada yang lokal, tapi yang terutama adalah anggrek bulan dan dendrobium. Dan beberapa juga ada vanda sama cattleya. Yang spesies kita ke jenis dendro ekor tupai sama vanda fotida, dan mungkin ada beberapa yang lain juga. Yang tersedia di Raka Orchid itu utamanya jenis dendrobium sama anggrek bulan. Vanda juga beberapa jenis vanda, tapi kita vanda lebih ke jenis yang hibrid. Jadi kami pot media itu yang berhubungan dengan anggrek, tapi sebagian juga kami dulu juga suka sekulen sama kaktus. Jadi ada beberapa juga kami sedia di sekulen, beberapa jenis sekulen dan kaktus. Juga kami sedia beberapa macam pot, khususnya pot yang dari tanah karena lebih mendukung untuk pengembangbiakan anggrek itu yang dari tanah. Juga sama media yang beberapa jenis media yaitu arang sama cacah pakis aja. Untuk pemasaran kami offline sama online. Yang online itu kita masuk sebenarnya pertama awal-awalnya juga dari Facebook, untuk pemasarannya di marketplace ya. Jadi dari itu banyak yang akhirnya minat sampai dengan mereka datang ke kebun kami melihat-lihat itu aja. Kalau kendala anggrek pada umumnya itu hama, itu yang kadang susah untuk kita ketahui, dan kalau ngatasinya kadang itu susahnya kita ngelihatnya ketika dia sudah kena gitu untuk hama. Tapi untuk pengendalian virus yang jenis jamur itu kita bisa antisipasi dengan fungisida. Yang hama ya kadang untuk obat hama aja, itu kendalanya memang di itu dan di cuaca. Ya, perawatan di kami untuk dendrobium itu sebenarnya juga penyiraman biasa. Tapi untuk kami kasih nutrisi vitamin, seminggu sekali kita kasih vitamin. Terus untuk pemupukan
paling kita 3 minggu sekali, tergantung jenis pupuk dan komposisi ya, maksudnya dosisnya gitu, itu saja. Tiap harinya kami cuma pakai air bersih biasa, karena kalau terlalu kebanyakan juga kurang pas buat anggrek untuk Dendrobium. Terutama lagi yang agak sedikit riskan itu anggrek bulan. Dia sangat hati-hati kita karena lebih sensitif lah, untuk nggak bisa dia terlalu banyak air atau kurang gitu, jadi harus benar-benar lembab. Yang selebihnya untuk jenis Vanda, Cattleya seperti Dendrobium juga, maksudnya agak bandel. Tapi pemupukan kita tetap sama. Untuk yang kita siap jual itu, kalau seedling pembibitan itu dari usia baik anggrek bulan maupun jenis Dendrobium dari usia 2 bulan. 2 bulan itu kira-kira kalau untuk anggrek bulan ya 2 cm lah untuk panjang daunnya. Sedangkan untuk Dendrobium kan daunnya cenderung memanjang, jadi kira-kira ya 3-4 cm lah kira-kira. Untuk kisaran harga itu sebenarnya nggak masalah murah dan mahal, cuma rata-rata itu yang agak sama itu untuk kalau seedling jenis bulan sama Dendrobium. Sedangkan kalau sudah dewasa itu paling agak mahalan ke anggrek bulannya, lebih ke anggrek bulan atau yang sejenis lain, yaitu untuk Cattleya sama Vanda itu memang harganya di atas rata-rata, itu di atas anggrek bulan sama Dendrobium. Jadi kalau untuk kisaran harga mungkin yang paling terjangkau ya untuk jenis Dendrobium baru anggrek bulan. Untuk harga kita rata-rata usia 2 bulan itu seedling kami jual per potnya itu sekitar 13.000 lah, untuk harga resell itu. Untuk Cattleya sama Vanda itu juga hampir sama ya, jadi di atas itu kita jual antara 18 itu, tapi untuk ukuran bulan di atas. Kalau untuk jenis Cattleya sama Vanda itu karena jaraknya agak sedikit lambat, maksudnya perkembangannya lebih lambat dibanding untuk jenis Dendrobium sama anggrek bulan. Jadi mungkin usia kita mulai jual itu 3 bulanan untuk jenis Vanda sama Cattleya. Kita mulai
buka ini usaha kebun kecil ini dari 4 tahunan yang lalu ya. Jadi sebenarnya pasnya kapan juga kita nggak terlalu nyadar, karena pertama memang kita dari hobi, dari koleksi 1-2, akhirnya banyak koleksi kami, dan akhirnya kita punya pemikiran untuk coba-cobalah kita ambil yang dulu koleksi kan kita beli udah gede gitu, udah dewasa, jadi kita punya keinginan cobalah kita merawat dari kecil. Akhirnya kita mulailah, saya sama Raka mulai ambil dari yang kecil itu, kita pelihara sampai kita tahu betul pertumbuhan dari hari ke harinya gitu. Baru setelah itu kok kayaknya ini udah layak untuk dipisah, baru kita pasarkan gitu. Itu sebenarnya kalau untuk usaha ini udah beberapa tahun yang lalu, cuma kita mulai buka market itu berapa ya, awal-awalnya ya itulah, pasnya kita nggak tahu, cuma mulainya kita pelihara itu dari itu, mulai yang kecil loh. Kalau untuk koleksi sih udah beberapa tahun yang lalu, kalau untuk masarkannya 4 tahunan yang lalu. Ya, buat yang suka anggrek, pengusaha muda mungkin yang mau coba-coba gitu, mencoba itu, yang penting kalau anggrek itu kan melatih kesabaran juga karena cinta. Soalnya kalau untuk anggrek itu sendiri yang belum paham kayaknya cuma dilihat dari bunganya. Tapi kita itu sebenarnya perawatannya agak dibanding tanaman yang lain itu agak butuh waktu. Jadi nguji kesabaran kita itu ya, tipnya harus niat, pakai hati, dan mau bekerja keras, karena untuk ngurusnya itu benar-benar yang harus ekstra hati-hati, jaga perkembangannya untuk hama dan lain sebagainya, terutama untuk jamur, karena dari anggrek kecil itu butuh sekali situasi yang tepat buat mereka gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan, yaitu harus dengan hati lah untuk ngurusnya. Jadi nggak bisa instan kita beberapa waktu terus harus ada hasilnya, memang nggak seperti itu untuk jenis anggrek ini. Untuk Pemuda Desa TV, jangan lupa ya, komen, like, dan share buat teman-teman semuanya. Terima kasih.